Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur hadirat Allah, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi belajar ya, sebagaimana seperti biasa. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan kita kembali bertemu ya di suasana pembelajaran kelas yang sama-sama yang sangat kita rindukan. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semua? Insyaallah selalu sehat ya. Oke, Ustadz harap antum-antum semua tetap semangat ya, tetap memotivasi diri bahwasannya pembelajaran di rumah itu sama pentingnya seperti halnya pembelajaran di sekolah. Ya, memang di kondisi yang seperti ini kita berusaha untuk nyaman di ketidaknyamanan gitu ya untuk sementara ini. Jadi kepada Anda semua agar tetap serius dan mengikuti pembelajaran. Apabila ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Ustadz buka untuk silahkan untuk berdiskusi, ingin menanyakan sesuatu Ustadz persilahkan. Insyaallah nanti akan Ustadz berikan tanggapan atau jawabannya. Nah, alhamdulillah untuk hasil ujian praktek dan tulis sudah Ustadz terima. Jazakumullahu khairan semua. Agar kiranya bagi yang belum agar segera dapat menyusul, karena paling lambat untuk ujian susulan nilai sudah harus masuk adalah 8 Oktober. Jadi pastikan semua itu bagi yang belum ujian, bagi yang belum mengumpulkan tugas praktek agar segera dikumpulkan. Karena nanti untuk laporan ataupun raport dari PTS 1 ini adalah murni dari hasil PTS. Sedangkan untuk nilai latihan bagaimana Ustadz? Nah, untuk nilai latihan semua direkap di akhir semester. Jadi namun seiring berjalannya waktu, bagi yang ada masih hutang, agar hutangnya ditunaikan yaitu pengerjaan tugasnya. Ya. Namun penilaiannya gimana Ustadz? Nah, penilaiannya tentu saja sedikit ada pengurangan nilai ya dari yang mengumpulkan tepat waktu ya. Khususnya untuk ananda-ananda kami yang sudah berupaya, sudah bertanggung jawab dalam menunaikan ibadah, dalam arti menunaikan tanggung jawabnya sebagai pelajar gitu ya. Nah, sedikit kita review materi kita ya terkait sebelum PTS 1, yaitu berkaitan mengenai substansi materi genetik ya, substansi materi genetik. Nah, apa itu substansi dan apa itu materi genetik? Nah, itu sedikit kita bahas ya, kita ulas sedikit. Nah, substansi itu adalah substansi itu adalah seperti halnya bagian ya, bagian-bagian ya, bagian. Materi itu bagian yang muncul ya, bagian yang muncul yang bersifat genetik atau terdapat di dalam suatu gen. Nah, jadi substansi materi genetik ini sifatnya nanti diwariskan kepada keturunan. Nah, melalui apa? Nah, itu dia namanya melalui gen. Jadi gen yang kita peroleh itu berasal dari orang tua kita. Nah, orang tua kita memperoleh gen dari mana? Dari kakek neneknya, dari kakek nenek kita ataupun orang tuanya ya. Demikian seterusnya. Nah, makanya pembelajaran materi genetik ini berhubungan kepada sifat dalam arti yang dapat kita lihat secara langsung secara pribadi. Baik itu dari physically ya, kayak rambut, kulit gitu ya. Nah, sedangkan kalau sifat nanti memang ada yang dipengaruhi genetik, namun kalau sifat ataupun karakter lebih berpengaruh itu dari lingkungan. Maka Ustadz ingatkan agar antum-antum semua senantiasa berada di lingkungan yang baik ya, sebagai upaya menunjukkan suatu hadis bahwasannya lingkungan ataupun teman yang baik itu akan memberikan pengaruh yang baik, seperti halnya penjual parfum ya gitu. Dan jauhilah lingkungan-lingkungan yang buruk ya, karena lingkungan buruk itu seperti halnya seorang pandai besi, karena akan membagikan bau asapnya saja dan itu akan berpengaruh terhadap diri kalian. Oke. Pembahasan pertama terkait yang pertama yaitu kromosom, DNA dan gen. Nah, kromosom, DNA dan gen. Tentunya antum semua pernah dengar istilah kromosom ya. Kromosom itu dari kata krom, artinya warna. Jadi kromosom itu sebenarnya bagian dari inti sel, bagian dari sel kita yang memberikan warna pada diri kita. Dalam arti seperti apa?
ya warna secara pribadi kita gitu ya, beragam bentuk fisik kita itu bergantung pada kromosom ya. Nah, kromosom itu ukuran terbesarnya. Nah, di dalam kromosom terdapat yang namanya DNA. Apa itu DNA? DNA itu kepanjangan dari deoksiribonukleik asid, atau bahasa Indonesianya asam deoksiribonukleat. Jadi kalau DNA itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya ADN, asam deoksiribosa nukleid. Ya. Nah, kromosom, di dalam kromosom terdapat DNA. Nah, di dalam DNA disitulah terdapat gen ya. Itulah, jadi kita itu adalah inti dari inti sel tadi, itu bagian terbesar juga. Jadi masih ada lagi yang lebih kecil dari itu. Nah, kita bahas pertama terkait kromosom ya. Kromosom adalah struktur padat yang terdiri atas asam nukleat. Nah, jadi ada dua jenis asam nukleat, ada DNA dan RNA. Keduanya sama-sama asam nukleat, namun perbedaannya terdapat kepada gula pentosanya. Gula pentosa. Apa stat gula pentosa? Nanti Ustaz jelaskan terkait itu. Nah, asam nukleat itu dibeda dua, DNA dan RNA. DNA D-nya itu berasal dari deoksiribo. Nah, deoksiribo itu adalah gula pentosa. Nah, sedangkan RNA, R-nya itu adalah ribosa. Jadi kalau DNA itu deoksiribosa, kalau RNA ribosa, ya. Nah, ingat itu ya, dicatat. Jadi DNA adalah kepanjangan dari deoksiribonukleik asid. Sedangkan kalau RNA ribosa nukleik asid. Nah, demikian ya. Nah, letaknya, terletak di nukleus. Ya, kromosom letaknya di nukleus, di inti sel kita, gitu ya. Makanya inti sel sangat berperan dalam proses pembelahan sel, atau bahasanya reproduksi sel ya. Nah, demikian. DNA pusatnya di kromosom di dalam inti sel. Nah, sedangkan RNA, RNA itu letaknya bisa di inti sel, bisa di sitoplasma, bisa juga di ribosom, karena disitulah tempat terjadinya nanti sintesis protein. Karena RNA ini memiliki fungsi sebagai bagian dari sintesis protein. Nah, sedangkan DNA dalam sel tubuh kita selain di nukleus, nanti DNA juga dijumpai pada organel mitokondria dan plastida, khususnya pada tumbuhan yaitu kloroplas. Nah, jadi kalau DNA terletak di inti sel atau nukleus, mitokondria dan plastida atau kloroplas. Nah, sedangkan RNA letaknya di mana? Inti sel, gitu ya, sitoplasma dan ribosom. Good. Nah, berperan dalam hereditas, dalam arti penurunan sifat, karena mengandung faktor pengendali keturunan atau gen. Nah, gen dalam kromosom atau dalam DNA tadi, dialah yang menentukan sifat-sifat yang kita peroleh dari orang tua kita secara keturunan, gitu ya. Makanya dalam suatu hadis, apabila seseorang ingin menikah, maka lihat kan agamanya yang pertama, ya kan. Nah, baru nanti ada yang namanya keturunannya. Kenapa? Itu nanti menunjukkan gennya tadi ya. Demikian. Nah, panjang kromosom itu 0,2 sampai dengan 50 mikron. Nah, apa itu mikron? Mikron, 1 mikron itu sama dengan 10 pangkat minus 3 milimeter. Jadi dalam arti ya, 1 mikron itu ukurannya seperti halnya 1 milimeter ya, milimeter dibagi 1000. Bisa kebayang tuh kecilnya. 1 milimeter aja itu udah kecil. 1 milimeter itu dibagi 1000 lagi, itu ukuran mikron. Nah, itulah, jadi kromosom itu berukuran sangat kecil ya. Nah, diameternya antara 0,2 sampai dengan 20 mikron ya. Demikian. Jadi ukurannya itu sangat kecilnya, seperti halnya 1 mili dibagi 1000.
Bagaimana itu 1000 dibagi apa 1 mili dibagi 1000? Itulah pembagian 1000 itulah dinamakan sebagai mikron, satuan mikron. Tipe-tipe kromosom meliputi autosom dan gonosom. Nah, apa itu autosom? Autosom adalah, dicatat ya, autosom adalah kromosom tubuh, ya. Nah, sedangkan gonosom adalah kromosom kelamin. Nah, Ustaz, bedanya apa? Nah, good. Bedanya apa? Inti kandungannya. Kalau autosom atau sel tubuh memiliki inti 2N atau diploid, ya. Kalau kromosom tubuh dia diploid 2N, ya. Sepasang-sepasang dia. Kromosom tubuh kita itu sepasang, satu dari ayah, satu dari ibu. Nah, sedangkan gamet atau gonosom, ya. Nah, untuk gonosom sendiri itu hanya berupa kromosom tunggal. Dia adalah kromosom kelamin. Kromosom kelamin, ya. Jadi kalau autosom kromosom tubuh, gonosom kromosom kelamin. Sifatnya haploid, dalam arti N, setengah dari autosom dia kalau gonosom itu. Ya, sampai sini paham ya? Sedikit review. Autosom adalah kromosom tubuh, sedangkan gonosom adalah kromosom kelamin. Good. Nah, ada istilah autosom untuk sel tubuh, ada yang namanya somatik. Jadi somatik itu sama dengan autosom. Catat. Somatik sama dengan autosom. Artinya apa? Penyusun sel tubuh. Bedanya bahasanya gimana? Autosom lebih kepada kromosom, sedangkan somatik itu berdasarkan kepada intinya tadi, ya. Nah, kalau gonosom kan sel kelamin, ya. Tadi sel kelamin dia mempunyai sifat N atau haploid, setengah dari autosom tadi. Nah, nama lain gonosom namanya gametik. Jadi kalau autosom namanya somatik, kalau gonosom gametik. Nah, itu ya, diingat ya, dicatat. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Yang 4 ini, nah ini 4, itu adalah untaian kromosom. Jadi sebenarnya kromosom itu sebelumnya, sebelum masuk tahap pembelahan sel, masih sulit dilihat atau dibedakan. Namun menjelang dia mengalami pembelahan sel, dia terjadi penebalan. Nah, penebalan inilah menyebabkan kromosom itu terlihat seperti benang kusut. Ini dia. Baru benang kusut tadi diuntai kan. Nah, diuntai, ini lilitannya banyak. Nah, lilitan padat helix ya. Susunannya padat helix gitu ya. Nah, di dalamnya ini nanti dia melilit yang namanya nukleosom. Dan nukleosom itu benangnya ya, nukleosom. Sedangkan kalau yang bulat-bulatnya itu namanya protein histon. Baru diurailah tadi, kromosom yang lepas tadi, jadilah dia DNA. Jadi DNA itu sifatnya spesifik dia, dalam arti apa? Bagian terkecil dari kromosom. Jadi kalau kromosom itu kain ya, DNA itu benang-benang halusnya gitu. Sampai sini paham ya? Nah, demikian. Nah, berikutnya DNA. Nah, tadi sudah sedikit Ustaz singgung ya terkait DNA atau deoksiribonukleik asid. Catat. Ditemukan dalam ya nukleus, mitokondria dan plastida. Memiliki rantai double helix. Apa itu rantai double helix? Rantai double helix adalah rantai yang spiral bentuknya seperti halnya anak tangga. Ini dia, double helix, ya kan? Itu dia. Nah, rantai double helix ini terdiri atas komponen gula. Kalau DNA tadi berupa deoksiribosa. Nah, basa nitrogennya, jadi basa nitrogen dibagi menjadi 2, purin dan pirimidin. Purin
dibagi menjadi dua, adenin dan guanin. Adenin biasa disingkat dengan huruf A besar, sedangkan guanin biasa disingkat dengan huruf G. Lawan dari purin dalam bahasa nitrogen namanya pirimidin. Nah, pirimidin dibagi dua menjadi sitosin dan timin, ya. Nah, jadi dalam DNA ini basa nitrogen saling berikatan antara purin dan pirimidin. Maksudnya gimana, Ustaz? Contoh, adenin akan berikatan membentuk ikatan hidrogen, ya, dengan timin. Jadi A berpasangan dengan T dia. Guanin berpasangan dengan sitosin. Oke, pintar. Nah, jadi antara purin pirimidin itu saling berpasangan dia, mengikat dengan ikatan hidrogen. Makanya nanti kalau terjadi pembelahan sel, ikatan hidrogen ataupun terjadi pengkopian ya, jadi ikatan hidrogen itu diputus, ya. Nah, berikutnya keuntaian komponen gula basa nitrogen akan disatukan oleh gugus fosfat, ya. Nah, jadi beberapa DNA ini memiliki berfungsi menurunkan sifat, ya, dan sintesis protein. Replikasi DNA meliputi, nah, replikasi itu pengkopian DNA dibagi menjadi 3 teori, yaitu konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Nah, enzim yang berperan dalam proses replikasi DNA ada enzim helikase, ada enzim polimerase, ada enzim ligase. Oke, berikutnya ada gen. Nah, gen ini berperan dalam proses mengatur metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi mengatur proses metabolik itu melalui gen genetik yang terdapat di dalam kromosom. Nah, genetik tadi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke. Nah, berikutnya gen tadi terletak di dalam lokus kromosom. Mana start lokus yang hitam-hitam ini. Jadi di dalam kromosom sebenarnya gen itu letaknya spesifik dia di bagian tertentu, bukan di semua ada. Nah, makanya nanti dalam rekayasa genetik yang perlu dibaca adalah letak lokus gennya di mana. Gitu ya. Nah, jadi ini dia. Terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Nih dia, berderet secara linear. Oke, nah jadi kromosom itu, di dalam kromosom terdapat DNA. Di dalam DNA itu ada untaian basa nitrogen yang penyusun gen. Nanti letaknya tergantung pada kromosomnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silahkan ajukan. Ustaz tunggu. Nah, jadi terkait hal ini harus antum kuasai karena biasanya materi ini keluar dalam ujian tes, ya. Nah, berikutnya ada sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Nah, jadi protein itu kan ada yang namanya protein diperoleh dari makanan, dan manusia ataupun makhluk hidup mampu memproduksi proteinnya sendiri. Nah, kalau yang mampu diproduksi namanya non esensial. Ya, jadi protein yang diproduksi dalam tubuh sendiri itu protein non esensial. Sedangkan kalau yang tidak berasal dari makanan itu dia yang esensial. Nah, berikutnya proses penerjemahan gen melalui urutan-urutan asam amino. Dia disintesis berdasarkan polipeptida. Apa polipeptida? Poli artinya banyak, peptida itu rantai. Nah, ini rantai polipeptida namanya yang memanjang. Nah, penerjemahannya nanti itu melalui DNA, perantaranya RNA. Nah, jadi 3 basa nitrogen itu nanti mengkode satu senyawa asam amino. Jadi namanya 3 basa nitrogen itu namanya nanti triplet kodon. Triplet itu artinya 3, ya.
gitu. Nah, jadi gula ribosa itu mengikat nanti basa nitrogen. Nah, pada gambar nih, gula ribosa itu RNA tadi kan ribosa. Ini gula pentosanya. Pentosa dari kata penta itu 5. Nih makanya bentuknya segi 5 dia. Baru di sini berikatan dengan adenin. Sini fosfatnya. Nah, jadi ikatan ini terus disambungkan oleh ikatan fosfat. Demikian seterusnya ini basa nitrogennya. Nah, berbeda sama DNA tadi. Kalau DNA dia double helix ya. Double helix. Kalau RNA dia hanya rantai tunggal atau single helix. Ya, kalau itu dia double strand atau rantai ganda. Kalau RNA rantai tunggal. Komponen gulanya kalau DNA tadi deoksiribosa, kalau RNA dia ribosa. Nah, basa nitrogennya juga berbeda. Kalau purin pada DNA itu adenin guanin, sama juga RNA adenin guanin. Yang berbeda hanya di pirimidin. Kalau pirimidin DNA itu sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA sitosin dan urasil. Catat. Jadi pada RNA basa nitrogen purinnya adenin dan guanin, sedangkan pada pirimidinnya sitosin dan urasil. Adenin disingkat dengan A, guanin disingkat dengan G. Pirimidin sitosin disingkat dengan S atau C, sedangkan urasil disingkat dengan U, dikode dengan U. Nah, jadi nanti itu salah satu yang membedakan itu urasil dengan timin pada DNA nanti. Untuk berikatannya sama, purin berikatan dengan pirimidin dalam arti adenin berikatan dengan, biasanya kalau DNA kan timin, maka adenin pada RNA berikatan dengan urasil. Jadi A berikatan dengan U, catat. A berikatan dengan U, sedangkan guanin tetap berikatan dengan sitosin. Oke, dia memiliki gugus fosfat sama-sama ya. RNA DNA memiliki gugus fosfat. Nah, perannya, peran dari RNA lebih berperan pada sistem sintesis protein. Ada 3 jenis RNA, rRNA atau RNA ribosom, mRNA, messenger RNA atau RNA duta atau RNA perantara, dan tRNA atau transport RNA atau RNA transport. Oke, itu ada 3 jenis ya dari RNA, dicatat baik-baik. rRNA atau ribosom RNA atau ribosom RNA. Yang kedua ada mRNA, messenger RNA atau RNA duta atau RNA perantara, dan ada tRNA atau transport RNA atau RNA transport. Oke. Nah, jadi sintesis protein ini ya dibagi ke dalam 2 tahap, transkripsi dan translasi. Oke, catat baik-baik. Jadi sintesis protein dibagi dalam 2 tahap, transkripsi dan translasi. Nah, yang pertama kita bahas transkripsi. Apa itu transkripsi? Transkripsi adalah ya proses pencetakan mRNA atau RNA duta dari DNA ya. Jadi transkripsi itu penerjemahan DNA menjadi mRNA. DNA di sini dalam arti DNA kan ada dua rantai tuh. Ada rantai sense nanti yang 53 dan ada rantai antisense lawannya. Atau nanti dia rantai 35 ya. Nah, untuk biasanya yang mengkode itu ya disebutlah dia template. Sedangkan yang tidak mengkode mRNA atau tidak mengkode protein namanya non template. Jadi kalau biasa kita pakai SMS atau pesan, template itu kan format yang sudah ada gitu. Demikian juga. Jadi DNA itu ada format yang sudah ada, dia disamakan sebagai template ya, template. Demikian. Nah, jadi template inilah nanti yang mencetak mRNA. Nah, hati-hati ya dalam penyebutannya, dalam arti DNA itu nanti bagi 2 kan, ada sense, ada antisense. Nah, nama lain dari sense, catat,
itu sama dengan anti template. Jadi kalau ada yang nyebut anti template, maka di bayangan kalian berarti itu sense, DNA sense, rantai 53. Sedangkan rantai 35 itu namanya DNA template, ya, atau anti sense, dia itu sama dengan template, jadi berlawanan ya. Jadi jangan bingung-bingung nanti. Pada intinya yang menentukan, yang mencetak mRNA itu adalah template, RNA template. Berarti kalau non template, nah non template berarti lawannya. Dalam arti apa? DNA sense. Ingat ya, tadi DNA template itu anti sense. Sedangkan kalau DNA non template itu dia sense, ya. Oke, jadi ini dia transkripsi. Ini DNA kan, dalam nukleus ada 2, nanti dipisah ya, dipisah ya. Nah ini dia transkripsi, ini rantai DNA kan 5335. Nah nanti masuk dia RNA polimerase. Nah RNA polimerase itu akan membuka ikatan dari DNA dengan cara memutus ikatan rantai karbon antara masing-masing basa nitrogen. Oke, nah nanti bergeraklah ini RNA polimerase itu ibarat seperti halnya resleting ya, membuka dia. Nah setelah terbuka barulah nanti disintesis yang namanya mRNA. Jadi tahap awal mulanya untuk transkripsi ini RNA polimerase nempel dulu, itulah disebut tahap inisiasi. Baru tahu juga promotor itu awal mula, terminator adalah titik akhir. Itulah, jadi inisiasi itu pertama menempelnya RNA polimerase, kedua munculnya wilayah promotor, dan ketiga terbagilah wilayah terminator. Nah baru masuklah dia tahap elongasi atau pemanjangan. Jadi RNA tadi setelah membuka DNA tadi mengcopy mRNA untuk akan segera dibawa menuju mitokondria, ya. Gitu. Nah, untaian DNA tadi setelah masuklah dia inisiasi, masuklah elongasi, pemanjangan, dipanjangkanlah sampai dengan tahap akhir. Makanya nanti penerjemahan substansi genetik atau DNA tadi, atau DNA template tadi, atau DNA antisense itu adalah penerjemahan ya, penerjemahan. Jadi nanti bergerak dia penerjemahan. Nah ya, membentuk yang namanya kodon. Nah kodon itu sama lain dari mRNA. Baru setelah selesai barulah dia tahap terminasi hingga lepaslah enzim RNA polimerase tadi. Jadi ibaratnya ini dia nih, dibuka baru langsunglah disusun mRNA. Nah jadi RNA polimerase nanti geraknya berjalan ya, itu nanti yang dibawa menuju sitoplasma. Nah berikutnya masuk ke translasi. Apa itu translasi? Kalau transkripsi adalah pembentukan mRNA, sedangkan translasi itu penerjemahan mRNA menjadi asam amino. Oke, mungkin itu aja untuk pembelajaran hari ini. Untuk penjelasan terkait translasi, insya Allah minggu depan akan Ustaz jelaskan secara detail. Nah buat antum semua siapkan catatan sebaik mungkin. Kenapa? Karena materi ini akan selalu keluar hingga nanti sampai kamu ujian. Oke. Nah jika ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan lewat WA. Ada yang ingin disampaikan dipersilahkan. Tetap semangat belajar, tetap motivasi diri bahwasannya belajar di rumah sama pentingnya dengan belajar di sekolah. Mungkin itu aja. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.